Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Sagittarius. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana situasi Sagittarius dengan pasangan sahnya dan bagaimana pula situasi Sagittarius dengan bebek selingkuhannya untuk di rentang tanggal 15 hingga akhir bulan Juli 2025. Sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba mari sampaikan di sini. Baik, pembacaannya akan mari awali dari hubungan Sagittarius dengan pasangan sahnya dulu ya. Nah, di situ ada, kemudian ada hadir di sini. Ada di sini dan berikutnya ada di sini ya. Nah, kemudian di situ ada di situ, hadir energinya di situ dan kemudian ada di sini ya. Nah, jadi kalau Mari lihat gini, mereka berdua nampaknya ini tuh sadar ya, ada ternyata kondisi hubungan mereka di beberapa waktu belakangan hari ini yang bisa dikatakan kurang baik gitu ya, kurang baik. Nah, jadi dengan kesadaran seperti demikian, ini memancing ya, memancing mereka berdua untuk bereffort ya, bereffort lebih baik lagi. Setidaknya ada percobaan di situ ya. Percobaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang kemudian mencegah ya, mencegah situasi yang kurang baik itu menjadi satu kondisi yang sangat brutal, berantakan, acak adut, aut-autan gitu ya. Jadi kayak paham bahwa maintenance dalam relationship ini wajib untuk dilakukan gitu loh. Jadi tidak boleh diabaikan, tidak boleh dibiarkan gitu. Misalnya belakangan hari ini tuh banyak diam-diamannya mereka berdua. Misal ya, contoh, banyak diam-diamannya sebab karena ada pertengkaran. Tapi di sini tuh Mari bisa-bisa pertengkarannya bukan pertengkaran hebat ya, pertengkaran kecil gitu. Mungkin kalau di poin dari 1 hingga 10 ada pertengkaran di poin 3 gitu ya. Nah, akhirnya bisa bikin diam-diaman. Misal ini contoh aja nih, bikin diam-diaman mereka. Tapi sudah berapa hari diam-diaman atau bahkan udah berapa minggu diam-diaman, jadinya tahu, udah deh ngapain terus-terusan diam-diaman gitu ya, ngapain. Nah di sana jadi kalau misalnya ternyata pertengkaran kemarin sebab musababnya karena Sagittarius, bisa-bisa di sini tuh Sagittarius, oke, aku harus minta maaf gitu loh. Aku harus minta maaf, kayaknya memang aku keliru nih sama pasangan sahku. Ngapain lah aku ngomong kayak gitu kemarin ya, ngapain aku bersikap seperti itu ya. Nah di sana maka kayak ada mau menebus kesalahan gitu. Entah itu tuh ngomong minta maaf atau kemudian punya inisiatif lah mencairkan suasana. Yuk jalan yuk misal, kita ngedate kemana yuk gitu ya. Atau yang misal yang ngambil hati lah, tiba-tibanya mijitin kakinya bini gitu ya. Ini kan kalau si pasangan saya sudah jadi bini gitu, ngasih gift apa gitu ya. Intinya bahwa udah ya, kita jangan perpanjang situasi yang seperti ini ya. Nah, intinya gitu, ajakan untuk memperbaiki keadaan gitu loh. Keadaan untuk tindakan untuk memperbaiki keadaan. Nah, dan ya tentu saja jika ada inisiatif dari Sagittarius, inisiatif itu tuh dihargai oleh si pasangan sah. Jadi bukan jual mahal gitu kan. Misal, aku minta maaf ya kata Sagittarius. Dia nggak yang pakai maaf katamu Kisana gitu ya. Apa kamu maaf sama aku Kisana? Kemarin kamu loh sudah ngomong gitu ya. Ngomongmu gitu. Enggak, Marilah enggak kayak gitu. Aku minta maaf ya kata Sagittarius. Dia yang langsung,
iya, tapi jangan lagi loh ya. Nah, paling-paling yang kayak gitu di sana. Kita jalan yuk, gitu ya, Sagittariusnya. Ayo, gitu. Boleh jemput aku. Kita kemana? Gitu. Jadi tidak mempersulit. Pasangan sah ini tidak mau mempersulit upaya progresif perbaikan dari Sagittarius. Gitu loh. Atau bahkan bisa energinya terbolak-balik. Jangan-jangan ya pasangan sah yang duluan berinisiatif. Gitu ya. Inisiatifnya ya untuk mendekati lah. Nah, di sana. Dan tentu saja lah pokoknya inisiatif yang hadir dalam pertimbangan positif ini pasti akan diterima, gitu loh. Akan diterima. Dan jelas ya penerimaan itu memberikan dampak baik lah pada kondisi dan keadaan. Gitu. Ya. Jadi tapi kalau dilihat gitu secara mendalam ya, diteropong ke batin masing-masing. Ya boleh saja batin itu tuh kayak yang ada di situ mari nampak malesnya ya. Seperti sebenarnya sudah ada di sini tuh males. Gitu loh. Udah males bersama-sama ini tuh lagi males. Moodnya sesungguhnya lagi nggak ada. Gitu. Tapi ya tahu aja gitu pantes-pantesannya ya. Pantes-pantesan berlakunya seperti apa. Itu loh. Hati kurang mood, tapi ini nggak diikuti. Sebab kalau diikuti mungkin pertimbangannya adalah semakin memburuk situasi keadaan. Jadi ya mood itu tuh tadi disingkirkan saja dulu. Diabaikan saja dulu. Yang hanya pentingnya gimana nih kondisinya lebih oke lagi. Ini terutamanya biasa terjadi ya dalam hubungan status pernikahan. Gitu kan? Karena kan sadar, wah ini sudah terlanjur menikah kami. Gitu kan? Masa iya sih di dalam rumah ketemuan tapi diem-dieman, kan nggak mungkin, nggak wajar gitu ya di sana. Mana lagi sayur nggak dimasakin kan gitu kan. Baju nggak disetrikain gitu kan. Waduh gitu. Nggak enak nih dampaknya. Gitu ya. Nggak enak lah canggung-canggung gitu loh. Nah kalau pacaran juga ya seperti itulah. Masih ada niatan, setidaknya niatan untuk udah terlanjur bersama gitu ya. Diniatkan aja lah, coba lagi jalani sedikit lebih lama. Jangan-jangan besok lusa kondisinya jauh lebih baik. Seperti itu. Ya, jadi kayak masih memberikan kesempatan diri mereka masing-masing ya. Diri mereka masing-masing masih kayak memberikan kesempatan bagi diri ini sendiri dan bagi dia untuk coba ngejalani ya, coba ngejalani lagi gitu ya. Jadi kayak keputusasaan dalam relationship, dalam membangun relationship ini puji Tuhannya ya belum terlihat gitu ya. Jadi ya kemungkinan bisa bertahan itu tuh masih sangat kuat ya ceritanya. Dan lagian kan ini kan isunya, kalau menurut Mari pribadi ya, sebagai orang yang melihat dari luar, isunya masih kayak mampu lah untuk dimaafkan. Menyakitkan memang, menyakitkan tapi masih bisa untuk dimaafkan. Masih bisa untuk diterima dan dimaafkan. Seperti itu. Mungkin ya isu-isu ya biasalah dalam relationship gitu ya. Kadang-kadang bikin kita tersinggung, bikin kita sedih, gitu kan, bikin kita marah. Itu kan biasa ya. Kalau hubungan ini mulus-mulus saja, kok kayaknya nggak mungkin ada ya. Sepanjang kita masih hidup, kita punya ego, kita punya kelalaian, gitu ya.
kita masih belum punya pemahaman gitu ya. Jadi sehingga melukai dan membuat kekacauan, ada kemungkinan besar masih bisa terjadi gitu kan. Nah jadi kalau Mari lihat ini sih kondisi mereka dalam keadaan wajar gitu ya, wajar. Walaupun tadi kata Mari kan sebenarnya sudah ada tanda petik malas, biasa itu ada males-malesnya sedikit gitu ya, kadang-kadang males, jenuh, bosan gitu. Kadang-kadang kan kita diserang oleh kondisi demikian ya, biasa aja. Nanti juga apalagi ini kan terlihat mau sama-sama punya effort yang baik kan, jadi ya cepat atau lambat bisa-bisa terjadilah peningkatan yang lebih baik lagi dalam relationship-nya mereka. Misalnya yang tadinya ini tuh 1 kali seminggu berantem, bisa-bisa nanti jadi 1 kali seminggu bisa jadi kayak 1 kali per 2 minggu gitu ya. Di sana isu-isunya bisa ya makin sedikit gitu ya, karena kan tetap ada niatan yang positif tadi, tetap ada. Itu yang penting sih kalau menurut Mari. Kalau soal bagaimana gesekan-gesekan, sepanjang masih ada niatan positif bersama, tentu gesekan-gesekan itu akan bisa dikurangi atau setidaknya ditanggulangi gitu ya kan. Nah di sana. Jadi kalau Mari bilang untuk rentang 15 hingga akhir bulan Juli setidaknya 1-2 langkah situasi lebih kondusif, lebih enak bakal terjadi ya di hubungan Sagittarius dengan pasangan sahnya. Oke, sekarang Mari akan bacakan hubungan Sagittarius dengan bebek selingkuhannya ya. Tuh di situ. Kemudian ada di situ, hadir ini, kemudian di sana, wow, ya, waduh, hebat juga nih Sagittarius ini dengan bebek selingkuhannya, itu ya. Jadi gini, kalau Mari lihat untuk sementara waktu bisa-bisa nih Sagittarius lagi sedih banget ini ya. Lagi sedih banget, atau nanti ini udah tanggal berapa sih? Mari tag video tanggal 12. Jadi nanti rentang 15 hingga 31 bulan Juli ini ada peristiwa yang membuat Sagittarius itu tuh kayak terluka. Ya, terluka dia oleh si pasangan selingkuhannya. Gitu loh. Entah misal kelewatan ini bercandanya si selingkuhan gitu ya, atau adalah tanpa sadar kejahatannya, jahat gitu, entah apalah jahatnya, tapi ada jahatnya lah pokoknya di matanya Sagittarius gitu ya. Ya karena ada Mari dengar ini orang jahat gitu ya, energinya Sagittarius ngomong gitu. Nggak tahu jahatnya apa, tapi jelasnya Sagittarius ngeliat ini orang jahat nih gitu, dia tegaan sama aku gitu ya, dia tegaan sama aku. Nah jadi itu yang bikin Sagittarius kayak merasa terhianati sama si bebek selingkuhannya gitu ya. Dan karena terhianati ini, Mari lihat ini membuat Sagittarius kayaknya mau menutup diri dulu lah dari si bebek selingkuhan gitu, mau menutup diri. Jadi kayak memang mereka ini tuh belum berpisah ini ya, sebab nanti Mari akan terangkan gitu ya sebabnya ya. Tapi yang jelasnya Sagittarius, aku pause dulu deh, aku mundur dulu gitu ya, aku masuk sarangnya aku dulu nih, sebab aku lagi kecewa nih sama si dianya. Kok kayaknya lagi males ya, ngedenger suaranya males gitu ya, ngelihat wajahnya males gitu ya. Walaupun belum pasti Sagittarius ini akan benar-benar ngelepasin si bebek selingkuhan, belum pasti.
Hanya kayaknya butuh momen dulu lah, butuh waktu dulu, me time dulu. Gitu loh. Rehat dulu sejenak dari si bebek selingkuhan ini. Kalau mari lihat, ini tuh Sagittarius beneran cinta ini sebenarnya ya. Jadi nampaknya mari untuk sementara waktu ini, jika dihitung kemana nih arahnya cinta Sagittarius? Pasangan sahkah? Bebek selingkuhankah? Nah, jawabannya adalah tidak di si pasangan sah, tapi ada di bebek selingkuhan. Gitu loh. Kalau dengan pasangan sah, nampaknya karena ya sudah terlanjur mereka bersama, udah terlanjur menikah, sudah terlanjur pacaran, gitu ya. Ya udah dijalani aja dulu gitu. Nah, tapi kalau Sagittarius ke bebek pasangan selingkuhan, dia membawakan hatinya dia. Dia menghadirkan rasanya dia. Gitu loh. Ini beneran cinta di sini. Setidaknya dari poin 1 hingga 10, poin 7, 8 udah dapet lah itu. Bisa lah itu, sudah ada. Itu loh. Ya, dan kalau melihat ini tadinya Sagittarius ini baik banget ini ke si bebek selingkuhan. Misalnya baiknya apa? Peduli. Kepedulian itu tuh tinggi, mari nampak. Peduli. Mau kayak terus-terusan mengekspresikan cinta ini dalam bentuk kasih sayang. Care banget lah. Misal si selingkuhan itu tuh sakit, waduh, Sagittarius kayak pengen aja gitu ngerawat gitu ya. Pengen aja dia gendong ini, aduh kasihan lagi sakit. Misalnya ya, amit-amit ya. Itu contoh aja di sana. Wah, dia lagi kesusahan ini. Aku semangatin dia gitu, aku motivasi dia aku bantu dia dalam kesusahannya dia. Ada di situ. Ada, mari lihat. Ya. Ada kesabaran gitu loh. Ada toleransi. Ada mau kayak mengerti. Gitu ya. Ini intinya kayak orang ndak mau bikin huru-hara lah. Ini Sagittarius. Padahal orang-orang energi Sagittarius mah ini gampang aja ya. Bikin kekacauan mah gampang aja. Itu udah bakat bawaan lahir itu gitu kan. Tapi ya di sini Sagittarius kayak bener-bener dia memperdulikan kondisi dan keadaan hubungan mereka. Jadi ndak mau sembrono, ndak mau sembarang-sembarangan gitu. Kayak adalah pokoknya effort terbaik ya yang diusahain oleh Sagittariusnya. Gitu loh. Jadi dia bisa kayak lembut banget. Padahal dia, katakan andaikan dia ini maskulin ya. Andaikan dia ini tuh memang laki-laki dan energi dia maskulin banget gitu. Tapi bisa-bisa dia tuh lembut gitu loh. Peduli dia dengan kenyamanan si bebek selingkuhan ini. Peduli banget. Gitu ya. Nah, di sana. Jadi kayak keegoisan Sagittarius. Tumben ini nggak kelihatan. Biasanya orang Sagittarius itu tuh mau itu egois gitu. Empati dan simpatinya itu tuh mau itu tidak menyala. Tapi tidak ternyata dalam hubungan sama si bebek selingkuhan. Itu ya. Jadi nggak yang energi apinya itu aja yang menyala. Tapi juga bisa dia membalanskan energi apinya itu dengan energi air, yaitu ya tadi orang-orang yang kayak pakai perasaan, mainnya itu pakai perasaan gitu loh. Hati-hati ketika ngomong, hati-hati ketika bertindak, hati-hati sekali di sini kalau mari lihat, ya. Tapi ya di sini karena sakit hati tadi, karena kecewa tadi, maka Sagittarius yang kayak daripada aku tunjukin sakit hatinya aku ke dia dengan cara marah-marah, ngamuk-ngamuk, mendingan aku tarik diri dulu gitu. Tetapi si bebek selingkuhan, dia ini tuh bisa tahu, dia bisa tahu bahwa Sagittarius sedang mau masuk untuk ke dalam sangkar, bikin batasan antara mereka berdua. Bisa dibaca sama si bebek selingkuhan. Dan yang dilakukan bebek selingkuhan adalah boleh-boleh dia kayak
aku nyakitin Sagittarius. Iya ya, aku ngomong kemarin kok kayaknya ndak genah. Aku nggak elok nih kemarin. Aku tahu aku yang bikin Sagittarius sakit hati. Aku datang untuk membantu meringankan. Kalau tidak bisa mengobati, maka meringankan. Nah, di sana. Jadi ini kan soalnya gairahnya dia untuk Sagittarius kan masih ada nih. Gitu. Ketertarikan dia menjalani hubungan dengan Sagittarius kan masih ada. Gitu. Jadi ya tentu orang yang diinginkan ada akan diusahakan untuk ada. Nah, kan di sana. Di sana. Kalau ini orang yang diharapkan ada namun dia memilih untuk pergi karena sakit hati. Wah, ini kan kacau ceritanya. Makanya ini kayak lagi ngambil-ngambil hati nih Mari nampak. Nanti akan ngambil-ngambil hati. Dia yang melukai dan dia kemudian mengambil hati itu untuk diobati atau setidaknya diringankan rasa sakitnya gitu loh. Orang ini, bebek selingkuhannya Sagittarius ini, kalau untuk cinta belum ada nih cintanya nih. Kalaupun ada cintanya, poin 2 dari 10. Yang ada di sini tuh masih berhasrat. Suka, senang, tertarik, bernafsu, ada hasrat untuk bersama. Masih ini levelnya dia. Masih ini yang dia miliki untuk Sagittarius. Gitu loh. Kalau harapan muluk-muluk ini masih ya, mari katakan ini harapan muluk-muluk. Sebab ya karena tadi kan cinta kan belum begitu besar ya. Hanya gara-gara nafsu aja, hasrat aja. Gitu ya. Tapi karena hasrat dan nafsu itu yang bikin dia kayak pengen Sagittarius ini masih lama bersama dia. Atau kayak tunggu-tunggulah dulu dia sampai bosan banget. Karena ini orangnya kalau melihat sih masih gampang bosan ini ya. Ini orang gampang bosan ini. Ini orang yang masih kayak pengen kebebasan, masih pengen berpetualangan, masih mengejar sensasi-sensasi. Masih belum mau ini tuh untuk ngelihat hidup dengan kacamata yang serius. Entahpun karena usia masih muda, itu bisa ya. Usia masih muda. Tapi memang begitulah karakternya dia. Begitulah modelan orangnya. Gitu loh. Ini memang payah ini kalau mau diikat gitu, orangnya payah. Itu ya. Dia masih kayak kalau untuk mempersembahkan komitmen, menjalani komitmen, dia masih belum mau. Tapi yang dia mampu lakukan di sini tuh hanya seperti ya ajak bersenang-senang. Kalau mari lihat ya, ajak bersenang-senang, ajak untuk happy gitu. Bisa dia, hanya itu yang dia bisa. Itu loh, servis bikin orang berbunga-bunga, bikin orang mabuk kepayang ya, dapat sensasi yang seperti itu. Nah itu seneng dia. Itu loh. Tapi kalau diminta tanggung jawab dari dia, mari lihat, wah dia belum mau lah. Belum mau ini. Itu loh. Dan apalagi beberapa mari nampak, ini sebab hubungan masih baru ya. Belum genap setahun ini. Kenceng-kencengnya kayak gitu nih energinya. Belum genap setahun atau setahun lewat-lewat dikit lah. 1-2 bulan gitu ya. Belum lama. Makanya masih kayak membara di situ tuh hasrat nafsu. Masih membara banget. Gitu loh. Masih kayak enak untuk dijalani. Masih seperti itu mari lihat. Energi si bebek selingkuhan. Tapi nampaknya Sagittarius mengharapkan lebih ya. Bukan hanya sebatas kayak yuk kita happy, yuk kita bersenang-senang. Mari lihat di sini tuh Sagittarius semacam dia kepingin betul-betulan ini si bebek selingkuhan itu tuh kayak cinta sama dia, beneran pakai rasa ke dia, bukan hanya kayak sebatas senang, suka, demen, bukan sebatas di situ maunya Sagittarius, betul, lebih daripada itu. Dan itu salah satu juga bisa bikin Sagittarius agak-agak resah ya, agak-agak gelisah gitu, kecewa gitu loh.
Karena ini untuk beberapa bisa dia ngasih tahu dengan jelas siapa dirinya ke Sagittarius. Misalnya ya nyerempet-nyerempet lah. Dia bilang bahwa ya dia playboy atau dia playgirl, dia deket sama si Anu, deket sama si itu. Banyak petualangan cintanya, petualangan asmaranya, maksudnya ya, kisah asmara. Banyak gitu. Jadi hal itu juga lah salah satu dari sekian banyak alasan untuk beberapa Sagittarius kok jadinya tidak tenang gitu ya. Dan bahkan di saat sekarang godaan-godaan untuk meninggalkan ya ada sih. Aku tinggalin aja orang ini. Tapi itu tuh hanya godaan yang sebentar-sebentar aja ya datang dan belum untuk benar-benar dipertimbangkan. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Jadi dalam bacaan Sagittarius dengan pasangan sah, hadir energi Sagittarius sendiri, energi dari Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Capricorn, Pisces. Nah, di pembacaan Sagittarius dengan bebek selingkuhan, Leo, kemudian ada Scorpio, Libra, Cancer, Pisces, kemudian ini energi dari Capricorn di sana, energi dari Leo hadir untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.